Shalom saudara kasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dan sangat senang bisa bersama-sama pagi ini mengawali berbagai kegiatan kehidupan dengan renungan singkat. Saya akan meneruskan merenungkan bersama saudara mengenai jemaat, salah satu jemaat yang ada di kitab Wahyu, dan kali ini kita sampai di jemaat Tiatira. Ada di pasal 2 mulai ayat 18, demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman dari Allah, dari anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia menolak untuk bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Kepada mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku yang kasih, jemaat Tiatira berada di kota Tiatira. Dan itu ada di Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Tiatira adalah sebuah kota kecil di Asia, tetapi menjadi jalur perdagangan dan juga jalur yang dipakai kekaisaran, sehingga kota kecil itu menjadi makmur. Dan Tiatira adalah kota dagang di mana banyak komoditi yang diperdagangkan, termasuk yang sangat populer pada waktu itu adalah berbagai jenis kain, dan yang terkenal adalah kain ungu. Seperti kita lihat, saudara, di dalam Kisah Rasul ada seorang wanita bernama Lydia yang juga pedagang kain ungu, dan dia berasal dari Tiatira. Kisah Rasul 16 ayat 14. Serikat dagang itu diikuti oleh banyak orang, dan biasanya mereka berkumpul untuk makan dan pesta-pesta. Sayangnya makanan yang mereka konsumsi adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan itu sebabnya surat ini, saudara, berisi dengan semacam ancaman. Dikatakan dari dia yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dan tentunya ini menjadi indikasi yang kita bisa lihat bahwa banyak warga yang hidup kompromi dengan apa yang diajarkan dan dipraktekkan dalam kehidupan Isabel. Saudara sekalian, jemaat ini sebenarnya sangat giat, apalagi kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Di bagian akhir itu dikatakan mereka lebih giat dari sebelumnya. Tetapi beberapa di antara mereka mengikuti ajaran Isabel. Dan Isabel menurut saya itu bukan semata-mata nama, tapi Isabel adalah representasi seorang wanita yang disebut dalam Perjanjian Lama. Dia adalah istri Raja Ahab yang jahat, yang oleh Isabel, Ahab Raja Israel itu justru menyembah berhala dan membuat orang-orang Israel juga ikut menyembah berhala. Dan di samping itu, kalau saudara baca dalam kisah di Perjanjian Lama, maka Isabel itu adalah permaisuri raja yang sangat kejam,
dia memakai cara apapun, menghalalkan apapun, sampai satu kali suaminya menginginkan kebun anggur yang indah milik seorang bernama Nabot. Dan pada waktu Ahab ingin membelinya, Nabot keberatan. Akhirnya apa terjadi? Isabel merekayasa sedemikian rupa, menghadirkan saksi-saksi, dan ujung dari peristiwa itu Nabot dihukum mati dan kebun anggur itu diambil oleh Raja Ahab. Saudara yang kasih, dalam ajaran filsafat, kalau ini dikaitkan dengan apa yang kita sebut di depan tadi mengenai ajaran Isabel, maka ada dua hal yang disebut di situ, yaitu bicara mengenai pesta pora. Dalam sudut pandang kita, tentunya pesta pora itu selalu berkaitan dengan apa yang kita sebut harta kekayaan, di mana harta kekayaan itu membuat banyak orang silo dari zaman ke zaman, menempuh berbagai cara. Ada yang mencuri, ada yang menipu, ada yang punya bisnis abal-abal, ada yang punya usaha-usaha yang sesungguhnya tidak benar, bahkan ada korupsi dan sebagainya. Dan daya tariknya harta kekayaan itu begitu besar, yang menyeret banyak orang. Dan yang sangat menyedihkan bahwa jemaat di Tiatira ini, mereka banyak yang terpukau oleh situasi itu, sampai akhirnya banyak juga yang kemudian mempraktekkan gaya hidup yang seperti itu. Di samping itu, yang kedua adalah bicara mengenai seks. Seks itu dari zaman ke zaman, dan seperti sudah saya sebut sebelumnya, seks itu menjadi daya tarik luar biasa. Seks itu anugerah Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan agar seks itu dinikmati, dihayati dengan etika, tata krama, sesuai dengan resep dan aturan Tuhan. Sayangnya seks menjadi komoditi yang dijual belikan, seks menjadi pesta yang kemudian hanya memuaskan daging, dan AB etika, tata krama, apalagi nilai-nilai Kristen terabaikan. Itu sebabnya Tuhan mengecam gereja ini, karena ada orang-orang yang mempraktekkan itu, dan jemaat ini rupanya tidak begitu sensitif. Ada unsur-unsur kompromi yang terjadi. Kemudian kepada jemaat itu Tuhan mengatakan supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka menolak, dan Tuhan mengancam menghukum mereka. Sebaliknya, kepada mereka yang setia dan hidupnya benar, tidak kompromi dengan dosa dan kenajisan, Tuhan menjanjikan kuasa atas bangsa-bangsa, dan kepada mereka akan dikaruniakan bintang timur yang cemerlang. Nah, kalau saudara perhatikan dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur yang cemerlang itu adalah Yesus sendiri. Siapa punya Yesus, dia punya kehidupan, punya masa depan, punya damai sejahtera, punya hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya saudaraku, mari kita ingat bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang harus dijaga dengan benar, tidak kompromi dengan dosa, tidak berperilaku tercela. Dan kalau kita setia dan hidup benar, inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan hidup damai sejahtera yang abadi, punya masa depan karena ada Yesus di sana. Kiranya hari ini menjadi hari indah bagi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih kami bisa bersama-sama merenungkan sejenak dari sabda Tuhan, belajar dari jemaat di Tiatira yang diingatkan oleh Tuhan supaya jemaat Tiatira menjaga kemurnian iman dan tidak kompromi dengan berbagai perilaku tercela yang berkaitan dengan keduniawian, berkaitan dengan imoralitas. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan, beberapa hari terakhir ini situasi agak mencekam. Tuhan menolong Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, di mana bangsa Indonesia juga menjunjung tata krama dan etika. Kami berdoa supaya kedamaian sejahtera ada, diberkati Indonesia, diberkati usaha pemerintah untuk mengatasi virus corona. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.